mengenai eh, perhitungan weight COG dan eh, basic lifting yang lainnya. Jadi kemarin kita udah eh, ngobrol singkat soal mengenai gimana menghitung COG untuk benda yang objek yang satu garis, terus ya ada yang sama yang dua dimensi. Nah, sekarang itu kita mau melanjutkan yang tiga dimensi. Sebenarnya nggak ada yang berbeda dengan dengan cara yang menghitung dua dimensi. Cuma rumusnya sama aja ya, kayak yang kemarin itu yang eh, gaya dikali jarak P1 kali X1 tambah P2 X2 plus P3 X3 terus dibagi total total load total P1 plus P2 plus P3. Cuman yang diganti itu koordinatnya. Kalau misalnya kita mau nyari koordinat X, berarti kita pakai yang koordinat X-nya yang di sini. Terus kalau kita mau tahu koordinat COG Y-nya, kita pakai yang koordinat Y. Kalau yang Z, kita pakai koordinat Z. Gitu. Contohnya sekarang adalah menghitung berat dan COG benda tiga dimensi. Contohnya misalnya kita punya tiga item. Tiga item yang ukuran item satu yang biru itu 10 kali 20, terus tingginya 2 meter. Terus item 2 yang kuning sama item 3 yang hijau. Beratnya masing-masing untuk item satu 600 kilonewton. Item 2-nya itu 300, item 3-nya 500. COG masing-masing itemnya ada di tabel ini. X, Y, Z, X-nya ada, Y-nya ada, Z-nya ada. Berarti kan tiga dimensi ya. Hitung total berat dan COG gabungan dan reaksi masing-masing crane. Jadi rencananya ketiga item ini mau diangkat dengan menggunakan 4 crane, yang mana lifting point-nya ada di sudut-sudut dari item satu yang ini. Jadi kita mau mencari reaksi di titik-titik gitu. Caranya adalah pertama itu kita hitung total beratnya. Total berat berarti kan kita tinggal jumlahin aja P1, P2, plus P2 plus P3. Tuh. Untuk total beratnya kita dapat 1400 kilonewton. Terus kalau kita mau ngitung COG X, berarti kita pakai koordinat X. COG X berarti P1 kali X1 plus P2 kali X2 plus P3 kali X3 dibagi dengan total beratnya. Total beratnya. Sehingga kita dapat COG X-nya 12,1. Sama dengan kayak COG Y, sama dengan COG Y-nya kita pakai rumus yang sama, cuman koordinatnya kita ganti dengan koordinat Y. Itu. Berarti COG Y-nya kita dapat 4,14 meter. Terus COG Z-nya kita tinggal ganti koordinatnya menjadi koordinat Z. Sehingga kita dapat koordinat Z. COG Z-nya 2,89 meter. Gitu. Selanjutnya, nah, kan kita punya tiga koordinat nih sekarang, X, Y, Z. Nah, kita harus tahu nih fungsi-fungsinya apa aja. Kalau koordinat X dan Y itu kita biasanya pakai untuk mencari lifting point gitu. Atau mencari reaksi atau ya atau mencari reaksi. Nah, sedangkan koordinat vertikalnya atau koordinat Z itu biasanya kita pakai hanya untuk stability calculation. Jadi koordinat Z itu jarang dimasukkan ke dalam perhitungan untuk mencari reaksi. Tapi kalau misalnya ada side load, baru koordinat Z itu diperhitungkan hanya untuk stability-nya aja. Jadi di sini kita cuman pakai koordinat X dan Y untuk mencari reaksi dari lifting point-nya. Caranya kayak berarti
di sini kita bisa pakai metode yang kayak kemarin, yang dua dimensi. Kita punya eh tadi dikasih tahu, tadi kita udah dapat koordinat X-nya untuk COG X-nya itu 12,1 meter, koordinat Y-nya 4,14 meter. Kita gambarkan plan view-nya, range saat eh, di sini kita sebarkan dulu, eh, bebas mau ke kiri ke kanan atau atas bawah. Di sini saya pakai yang kiri kanan ya. Berarti ini saya sebarkan dulu ke arah sana, ke kiri sama ke kanan ya. Gitu. Nah, nanti titik tangkapnya itu kan di sini nih. Titik tangkapnya dari COG, dari masing-masing crane satu plus crane 4 sama crane 2 plus crane 3. Jadi kalau kita lihat ke arah sana, itu sama dengan kayak gini. Sebelah kirinya crane satu plus crane 4, sebelah kanannya crane 2 plus crane 3. Jarak-jaraknya berarti COG-nya tadi kan secara COG X-nya 12,1, berarti itu kita pakai untuk jarak dari crane satu ke crane 4 yang ini. Sisanya itu berarti jaraknya dari crane 2 plus crane 3. Nah, kita cari reaksinya masing-masing. Di sini pakai yang pertama kita cari crane satu sama crane 4 dulu. Berarti sigma momen di crane 2 plus crane 3 sama nol. Crane satu, terus dari situ kita dapat crane satu plus crane 4 sama dengan 553 kilonewton. Selanjutnya kita cari untuk reaksi crane 2 plus crane 3. Berarti sigma momen di crane satu plus crane 4 sama nol. Crane, crane 23 kali 20 meter dikurang P totalnya dikali 12,1 meter. Sehingga kita dapat crane 2 plus crane 3-nya 847 kilonewton. Baru setelah dapat reaksinya itu baru kita sebar lagi. Tadi crane satu plus crane 4 553. Ini kita sebar lagi ke crane satu sama crane 4. Nah, jarak-jaraknya ini kita dapat dari sini. Tadi kan dia yang ini jatuh di sini nih. Terus ini jatuhnya di sini. Ini kita lihat ke arah sini. Berarti nanti crane satunya ada di kiri. Ini crane satu, ini crane 4. Terus titik tangkapnya itu ada di sini. Ini crane satu plus crane 4. Jaraknya berarti ini 4,14. Yang ini COG-nya itu. Crane satu berarti si total momen di crane 4 sama dengan nol. Crane satu dikali 10 dikurangi crane 14 dikali 5,86. Sehingga kita dapat crane satunya 324,1 kilonewton. Gitu. Selanjutnya eh, kita menghitung crane 4. Berarti total momen di crane satu sama dengan nol. Ada crane 4 kali 10 meter dikurangi crane 14 dikali 14. 4,14. Sehingga kita dapat crane 4-nya 228,9 kilonewton. Nah, untuk crane 23 kita pakai reaksi dari crane 2 plus crane 3 tadi ya, yang ini. Nah, buat mencari crane 2 berarti total momen di crane 3 sama dengan nol. Crane 2 dikali 10 meter dikurangi
crane 23 dikali 5,86 meter. Kita dapat ini crane 2. Crane 2 sama dengan 496,3 kilonewton. Terus kita cari crane 3, berarti total momen di crane 2 sama dengan 0. Crane 3 dikali 10 meter dikurangi crane 23 dikali 4,14 meter. Kita dapat crane 3-nya 350,7 kilonewton. Setelah itu kita cek kesetimbangannya. Total momen dari atas harus sama dengan total gaya dari atas harus sama dengan total gaya dari bawah. Yang dari atas P totalnya tadi kita dapat 1.400 kilonewton. Terus total crane reactionnya ada 324,1, terus 496,3 untuk crane 3-nya 350,7, crane 4-nya ada 228,9. Kalau ditotalin itu 1.400 kilonewton. Gitu. Berarti udah dalam posisi setimbang. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Masih aman ya? Aman ya? Masih aman, masih aman. Kita lanjut. Masih aman, Bu. eh, Masih aman ya. Oke, lanjut ya. kita lanjut menghitung berat COG dan reaksi tumpuan untuk case yang berbeda nih. Jadi di sini ada structure jaket. Jadi ini real case dari saya. Saya menghitung COG sama beratnya itu pakai manual, nggak pakai software. Jadi dari tiap itemnya itu saya hitung sama dapatkan COG-nya dari apa ya namanya AutoCAD dari masing-masing item. Terus saya totalin pakai cara yang sama, rumus yang sama, saya dapat total COG-nya ada di sini. Itu. Ini untuk structure jaketnya. Terus jaket tersebut akan ditransport dengan menggunakan SPMT konfigurasi hidrolik 4 grup dengan beban scaffolding merata di top elevation seberat 100 kilonewton. Hitung berat total, lokasi COG, dan reaksi masing-masing grup hidrolik akibat beban. Jadi kalau kita lihat gambarnya berarti secara plan view COG-nya COG 1 adalah COG structure. Ini COG structure. COG 2-nya itu adalah scaffolding-nya. Nah, kalau karena dibilang dia merata di atas, berarti kita bisa asumsikan dia COG-nya ada di tengah-tengah ya. Ini secara plan view, kalau elevation view-nya tadi dibilang ini COG structure-nya, kita udah dapat tadi COG structure-nya di awal, terus COG 2-nya ini COG scaffolding-nya. Tingginya kurang lebih 2 meter, berarti kita asumsikan dia eh, ada di tengah, berarti 1 meter dari top elevationnya si jaket. Tinggi total elevationnya 30, di si structure-nya ada 36 meter. Berarti dia COG si scaffolding itu ada di 37 meter dari bottomnya si jaket gitu. Nah, buat menghitung berat totalnya berarti berat total structure tadi disebutkan masanya 358,46 metrik ton. Kita kalikan gravitasi berarti 3.516,5 kilonewton. Untuk scaffolding tadi disebutkan 100 kilonewton. Berat totalnya berarti tinggal jumlahin aja P1 plus P2 berarti 3.616,5 kilonewton.
Untuk COG gabungannya berarti kita pakai rumus yang sama kayak yang kemarin. Di sini di tabel ini summary-nya beratnya per item, COG per item, misalnya untuk structure beratnya 3516,5, COG-nya 10,008 meter, COG-nya 9,996 meter, COG Z-nya 20,442. Scaffolding kita asumsikan di tengah. Di sini pentingnya menentukan, jadi sebelum sebelum kita menghitung eh, apa namanya ya. Jadi COG ini yang untuk structure sama scaffolding itu penting kita menentukan datum terlebih dahulu. Jadi COG-nya itu semua dihitung dari datum atau origin point-nya. Origin point kita kita sendiri nentukan, kita bebas menentukan di mana aja. Tapi yang penting itu kita konsisten menggunakan jarak-jaraknya. Jadi jarak-jarak itu harus dihitung dari titik origin point yang kita udah tentukan sebelumnya. Jadi kayak di sini saya ngambil origin point atau datumnya itu di sini. Ini X-nya, ini Y, sama ini Z gitu. Jadi pertama itu tentukan dulu datumnya di mana. Itu bebas. Kita kita mau menentukan datum itu di mana bebas. Habis itu eh, ukur masing-masing item COG itu konsisten dalam menggunakan datumnya. Jadi semua ukurannya itu kita ambil, kita larikan ke datumnya semua. Gitu. Eh, Habis itu kita menghitung COG X, kita pakai ini rumus yang sama, cuman kita pakai koordinat X, P1 plus X1, P2 plus P2 kali X2 dibagi P totalnya. Kita dapat COG X-nya 10,008 meter. Terus untuk Y-nya P1 plus, kita ganti aja ya koordinatnya pakai Y. P1 kali Y1 plus P2 kali Y2 sehingga kita dapat COG Y-nya 9,996 meter. Untuk Z-nya juga kita tinggal ganti koordinat Z. Kita dapat COG Z-nya itu 20,9 meter. Jadi kalau kita gambarkan elevation view-nya kira-kira dia ada di sini. Ini 20,9 gitu. Nah, untuk menghitung reaksinya, reaksi hidrolik tadi, nah untuk teman-teman mungkin yang belum pernah bersinggungan sama SPMT, jadi sistem kerjanya SPMT ini kita bisa men-setting eh, grup point yang bekerja dalam sistem SPMT itu. Jadi misalnya, jadi ada dua yang biasa kita pakai di sistem hidrolik group. Ada yang pertama itu 3 group point sama yang 4 group point. Nah, kalau dia 4 group point berarti distribusi beban dari structure ke SPMT itu memiliki 4 support point. Jadi misalnya kita punya SPMT seperti ini ya. Nah, ini ada Excel lainnya. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, kalau kita mau pakai dia jadi 4 poin, misalnya kita eh, mau gabungkan 3 Excel ini jadi 1 poin. Terus ini kita gabungkan ke sini jadi 1 poin. Terus ini kita jadi 1 poin. Terus ini kita jadikan 1 poin.
Nah, titik tangkap support point-nya itu ada di tengah-tengahnya. Gini, gitu. Nah, COG structure anggaplah misalnya di sini. Nah, habis itu kita hitung eh, penyebarannya ke masing-masing grupnya itu pakai cara yang seperti biasa gitu. Itu untuk mencari support point reaction. Nah, cara kerjanya lagi nanti setelah kita dapat reaksi dari hydraulic groupnya, baru kita bisa eh, hitung axle load. Jadi kalau misalnya kita lihat sectionnya SPMT, kan dia punya roda di sini nih. Nah, ini sectionnya ya. Nah, ini disebut satu section. Satu section, satu axle. Nah, uniknya SPMT ini adalah misalnya nih ada satu beban satu grup itu bisa tersalurkan ke masing-masing axle itu merata. Jadi dia nggak kayak apa ya kayak konvensional trailer yang mana misalnya kita kasih dia beban di di sini yang menerima lebih berat itu dia yang di samping ini daripada sini. Nah, kalau kita pakai SPMT itu walaupun kita kasih beban di sini, nanti bebannya itu akan merata di sini di ke di sepanjang Excel itu gitu. Jadi, tapi untuk saat ini kita sampai menghitung reaksi poinnya aja. Ya. Nah, ini kita punya 4 trailer. Kita mau bikin dia jadi 4 grup, berarti ini saya bikin jadi satu grup. Ini grup satu, ini grup 2, sama grup 3, sama grup 4. Nah, titik support pointnya itu ada di tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari grup pointnya itu. Berarti ini sama kayak menghitung lifting point ya berarti jadinya. Nah, pertama kita sebarin dulu ke grup 1-4, ke grup 1-4 sama ke grup 2-3. Yang mana titik tangkapnya nanti ada di sini sama di sini. Berarti kalau kita lihat ke arah sana, dia akan seperti ini. Ini grup 1-4, ini grup 2-3, terus slotnya ada di sini. Jaraknya itu adalah ini 10,008, ini 9,992. Nah, ini total load gitu. Nah, ini eh, kita mau cari dulu yang grup 1-4 berarti momen di grup 2-3 sama dengan 0. Grup 1-4 dikali 20 dikurangi P total dikali 9,992. Kita dapat reaksi di grup 1-4 itu 1806,8 kilonewton. Nah, untuk grup 2-3 berarti kita nolkan sigma momen di grup 1-4, grup 2-3 dikali 20 dikurangi P totalnya dikali 10,008, sehingga kita dapat grup 2-3-nya 1809,7 kilonewton. Seperti itu. Baru kita sebarin lagi nanti. Grup 1 sama grup 4 kita pakai grup 1 plus grup 4.
Grup satu jaraknya itu 9,996 meter dari grup satu gitu ya. Untuk cari grup satu berarti kita nolkan momen di grup 4. Grup satu grup satu dikali 20 dikurangi grup satu 4 dikali 10,004 meter. Grup satunya berarti 903,8. Untuk grup empatnya berarti kita nolkan momen di grup satunya. Kita dapat grup 4 sama dengan 903,0 kilonewton. Itu. Terus untuk grup 23 berarti kita pakai total load di grup 23-nya. Grup 2 plus grup 3. Caranya sama, kalau kita mau ngitung di grup 2 berarti kita nolkan momen di grup 3. Eh, kita mau kalau mau nyari grup reaksi di grup 3 kita nolkan momen di grup 2. Sehingga kita dapat di reaksi di grup 2 itu 905,2 kilonewton dan untuk grup 3 kita dapat 904,5 kilonewton. Gitu. Habis itu kita cek keseimbangannya, gaya vertikal sama dengan nol. Berarti P totalnya tadi 3616,5 kilonewton. Terus total grup reactionnya 903,8 tambah 905,2 tambah 904,5 tambah 903,0. Kalau kita totalin 3616,5 kilonewton sama dengan nol berarti udah oke hitungannya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan teman-teman? Masih aman kah? Aman? Kayaknya masih aman Aman, nih. aman, Bu. Lalu Mas Jimmy Aman ya? mau bertanya? Masih Aman, aman, Bu. masih aman ya? Aman. Aman, aman ya. Nah, berikutnya adalah menghitung pengaruh COG Z terhadap lifting arrangement. Jadi misalnya nih, jaket yang tadi kita punya itu, eh, kita mau mengangkat dengan menggunakan satu crane dengan sudut minimal dengan sudut rigging minimal 60 degree terhadap horizontal. Kita mau mencari eh, posisi hook dari crane tersebut. Kita mau mendesain riggingnya. Terus apabila karena keterbatasan rigging, hook tersebut meleset 50 mm ke arah X plus dan 30 mm ke arah Y plus. Hitung kemiringan jaket tersebut pada saat lifting. Jadi dengan mengetahui COG ini, kayak seperti yang saya bilang sebelumnya, dengan mengetahui COG eh, objek yang mau diangkat, kita bisa memprediksi ke arah mana dia akan miring. Misalnya kita punya keterbatasan rigging misalnya ya. Nah, kita bisa memprediksi, oh ini bakal miring ke arah sini sebesar sekian derajat gitu. Atau misalnya pada saat lifting kita mau ternyata dia miring gitu. Kita juga bisa memprediksi hal yang sebaliknya. Jadi kita bisa memprediksi berapa kira-kira COG-nya ada di sini nih. Karena dia menyebabkan miring sekian degree gitu. Jadi untuk menentukan posisi hook, pada umumnya, idealnya adalah kita memposisikan hook untuk single lift itu pada COG pada posisi COG X dan Y. Jadi misalnya tadi kita udah dapat COG X Y-nya itu di 10,008 meter sama X sama 9,996 meter Y. Berarti kita posisikan COG kita posisikan hooknya tepat segaris dengan posisi COG-nya. Jadi ini misalnya ini dia COG-nya. Nah, posisi kan dia segaris, hooknya itu segaris dengan COG-nya. Jadi hooknya ada di sini. Yang H-nya itu kita belum ketahui. Oke, kemudian nah untuk kita cari nih berapa kebutuhan rigging set yang
kita butuhkan untuk mencapai posisi posisi hook yang di desain kita ini. Pertama kita cari panjang horizontalnya. Panjang horizontal itu adalah jarak dari titik lifting point ke posisi hook atau posisi COG-nya. Yang ini ya. Jadi kira-kira di sini. Ini kita cari. Berarti kalau kita mau tahu ini, itu adalah akar dari yang ini 10,008 kuadrat ditambah yang ini 9,996 kuadrat. Itu pakai yang itu ya, yang apa Pitagoras namanya ya. Nah, akar dari LX kuadrat plus LY kuadrat. Sedangkan untuk mencari tinggi hooknya adalah berarti LH dikali tangan, misalnya ini sudut riggingnya, LH dikali tangan sudut riggingnya. Gitu. Jadi misalnya untuk rigging satu, LX-nya tadi kita dapat 10,008, LY-nya 9,996. Berarti panjang horizontalnya adalah akar dari LX kuadrat, akar dari 10,008 kuadrat plus 9,996 kuadrat. Kita dapat 14,14 meter. Nah, untuk rigging height-nya, tinggi hook-nya, itu adalah eh, LH dikali tangan tangan 60. Berat karena sudut rigging minimum itu yang disyaratkan itu adalah 60. Berarti 14,14 dikali tangan 60. Hanya itu kita dapat untuk rigging 1 24,49. Hal yang sama kita lakukan untuk rigging 2, 3, dan 4. Berarti kita dapat nanti rigging height yang hook height-nya itu posisi hook berbeda-beda. Karena referensi kita di sudut 60 degree. Untuk rigging 2 kita dapat 24,47. Rigging 3 kita dapat 24,49. Rigging 4 24,51 gitu. Nah, kalau kita gambarkan ini, berarti rigging height-nya itu nggak ketemu. Apa riggingnya itu nggak ketemu di satu titik karena dia tingginya berbeda-beda ya. Nah, untuk itu nanti kita pakai rigging height, hook height yang paling tinggi, yang paling besar. Di sini di case ini berarti dia 24,51 yang ini. Kenapa? Karena misalnya gini nih. Misalnya misalnya lah kita pakai yang dua dua ini ya, dua rigging. Misalnya karena si ujinya di agak agak ke sebelah kiri, ke kanan, berarti nanti kalau kalau kita referensinya ke sudut 60, anggaplah dia di sini. Terus kita pakai kita yang untuk rigging sebelahnya, anggaplah di sini. Karena height-nya berbeda kan tadi kita dapat ya. Nah, ini ada ada delta di sini. Nah, untuk menyamakan biar riggingnya kedua rigging ini ketemu, berarti ya salah satu harus ngalah, ya kan? Nah, kalau misalnya yang merah ini rigging yang merah kalau rigging biru kita turunkan ngikutin yang merah, anggaplah seperti ini. Nah, sudut 60 degree itu yang tadinya segini, itu akan berkurang menjadi segini. Jadi dia nggak memenuhi syarat karena sudutnya nggak.
nggak nggak udah di bawah 60. Lain hal kalau misalnya yang merah kita kita desain mengikuti yang biru. Anggaplah segini. Sudut yang tadinya 60 akan menjadi lebih besar, yang mana memenuhi syarat sudut yang tadi yang 60, minimum 60 degree. Jadi ambil yang tinggi yang paling besar sebagai referensinya supaya rigging yang paling minimum itu nggak lebih turun lagi gitu. Rigging yang biar nggak ada sudut yang lebih kecil dari 60 seperti itu. Setelah kita dapat tadi tinggi hooknya 24,51 ya dari lifting point. Selanjutnya adalah mencari pengaruh eh, COG terhadap kemiringan dari benda. Jadi misalnya nih, tadi dimisalkan hooknya itu meleset 50 meter, 50 mm ke arah X plus, terus 30 mm ke arah Y plus. Nah, apa pengaruhnya terhadap eh, structure itu pada saat pengangkatan dia? Jadi dia apa namanya ya? Dia akan miring, tapi gini, kemiringan itu nggak selamanya buruk. Maksudnya miring itu dia structure itu karena dia mencari kesetimbangannya. Jadi syarat kesetimbangan yang kemarin kita bilang itu total moment sama dengan nol, total force sama dengan nol. Itu kan syarat kesetimbangan menurut hukum Newton sama hukum Archimedes. Nah, kalau dia misalnya hook sama si ujinya nggak segaris, berarti total moment, total force dari di hook itu tidak segaris dengan total force yang dari COG. Berarti dia nggak memenuhi syarat kesetimbangan. Untuk memenuhi syarat kesetimbangan itu, COG-nya ini akan bukan COG-nya yang bergeser. Strukturnya itu akan bergerak sampai COG-nya ini tepat di bawah si hook-nya tersebut sehingga memenuhi syarat kesetimbangan. Jadi benda yang miringkan pada saat pengangkatan bukan karena dia nggak setimbang, tapi karena dia mencari titik kesetimbangannya itu sendiri. Yang mana eh, itu akan menjadi hal yang berbahaya apabila kita tidak aware terhadap itu. Tapi kalau kita aware, oh ini bakalan miring eh, sekian degree atau eh, kita kasih apa namanya kontingensi untuk miring sampai sekian masih aman gitu. Itu nggak ada masalah gitu. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Misalnya di case kita dia shift hooknya bergerak ke hooknya 50 mm ke arah X plus, 30 mm ke arah Y plus, maka hal yang terjadi adalah COG awalnya tadi di sini nih, COG akhirnya di sini. Di sini ada delta. Jadi dari ada jarak dari COG awal ke COG akhir. Pertama kita hitung dulu jarak COG ke hook. Jarak COG ke hook 16,6 ditambah 24,51 meter sama dengan 41,11 meter. Nah, dari mana kita dapat? Tadi kan kita COG ke hook, tadi kita udah hitung jarak ke hooknya. Yang ini 24,51.
Ini 24,51. Berarti ke hooknya ini ditambah satu sama 15,6. 24,51 ditambah 16,6. Sehingga kita dapat 41,11 meter. Delta X-nya itu ini berat 50 0,05 mm. Karena dia bergerak ke arah, tadi dibilang COG-nya bergeser ke arah X plus itu sebesar 50 mm. Berarti kemiringan yang terjadi adalah kalau misalnya kemiringannya itu adalah beta, berarti dia arkus tangan dari delta dibagi H aksen atau jarak COG ke hook. Maka kemiringan yang terjadi adalah 0,069 degree. Untuk arah X. Sedangkan untuk arah X dan untuk arah Y, tadi dibilang COG-nya bergeser 30 mm terhadap Y plus. Berarti kemiringan yang terjadi adalah arkus tangen dari delta dibagi H aksen, deltanya 0,03, H aksennya adalah 41,11 meter, sehingga kita dapat kemiringan terhadap Y itu sebesar 0,042 degree. Gitu. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Un- Berarti Pak, kalau untuk misalnya kayak case seperti ini tuh Mm-mm. bending force buat teleskopik keren mempengaruhi juga ya Pak? Bending force telescopic crane. Ya. Enggak sih. Bending force telescopic crane enggak. Itu bending force-nya itu cuman sampai apa ya? Antara ya stop di crane-nya itu karena kan di antara koneksi dari crane ke structure itu kan pakai riggingnya. Yang mana riggingnya itu kan dia enggak kayak benda structure lainnya yang momennya bisa tertransfer dari benda yang satu ke benda yang lain. Rigging itu kan dia merilis rilis momen, jadi nggak ada pengaruhnya gitu Pak. Oke, oke, oke. Ah, ada lagi pertanyaan teman-teman? Aman sampai sini? Ngitung-ngitung ininya Aman sampai sini teman-teman? Ibu aman. Masih aman ya, Mas Jimmy masih aman. Mas Nurhandika masih aman, Mas? Sebentar. Masih aman kayaknya nih, Dek. aman ya. Mm. Lanjut, lanjut. Kita lanjut ya. Mas Nurhandika bilang aman. Nah, udah sampai situ untuk perhitungan COG tiga dimensi kita. Kita kita lanjut ke teori. Jadi perhitungan untuk weight COG sama apa namanya basic basic yang lain untuk lifting itu udah sampai situ aja. Berikutnya kita masuk ke menghitung berat dan COG benda. eh Apa namanya ya, istilah-istilah yang biasa kita gunakan dalam perhitungan berat dan COG. Yang pertama itu net weight. Jadi weight itu kita bagi menjadi tiga bagian pada umumnya. Pertama ada net weight, kedua ada gross weight, sama ketiga itu adalah NTE atau not to exceed. Net weight itu adalah berat dari suatu item tanpa allowance. Jadi dia
basicnya, basicnya dari eh, benda tersebut, berat dari benda tersebut. Jadi nggak ada, misalnya nih ada di tengah jalan ada modifikasi terhadap structure itu. Nah, itu belum tercover sama sama network ini. Jadi kalau misalnya kita mau mendesain lifting, terus kita nge-refer pada kita memakai networknya untuk mendesain lifting. Terus di tengah-tengah jalan itu ada modifikasi misalnya, ditambahin ada structure ini itulah gitu. Nah, desain yang sebelumnya itu udah nggak bisa kita pakai lagi. Jadi kita harus membuat desain yang baru dengan weight yang mengcover modifikasi tersebut. Jadi biasanya itu kita di lifting itu kita selalu nge-refer ke gross weight. Nah, gross weight itu adalah bagian dari item yang dari berat dari objek yang termasuk allowance-nya. Jadi rumusnya adalah gross weight sama dengan net weight dikali weight contingency factor. Berat ini yang yang biasa kita gunakan untuk menganalisa lifting sama transportasi seperti itu. Atau desain support pun kita pakai basisnya pakai gross weight. Jadi misalnya ada modifikasi atau tambahan item di tengah jalan, padahal kita udah desain sebelumnya. Kita kita cuman ngecek cross weight-nya aja, weight-nya aja kita udah bisa. Oh, nggak perlu analisa ulang. Jadi lebih efisien. Sedangkan untuk NTI weight adalah batas maksimum berat yang diizinkan dari benda tersebut. Jadi misalnya eh, ada modifikasi gitu. Dia udah dibatasi di sebelumnya, boleh modifikasi tapi nggak boleh melebihi dari NTI weight-nya seperti itu. Kalau kita mendesain lifting pakai NTI weight nggak masalah, tapi pastinya akan menjadi lebih over design. Nah, ini dari ISO, saya dapat dari ISO untuk buat menambah menambah ini aja ya wawasan aja. Jadi kita bisa nge-refer ke ISO. Misalnya nih, di sini ada beberapa stage dari satu project. Pertama dia ada stage konsep pada saat konsep, terus ada desain, terus di sini dia udah sebenarnya udah masuk di construction ya. Setelah desain dia masuk ke construction. Nah, di di construction itu dia ada detail engineering sama construction. Baru setelah itu masuk ke stage operation. Di sini di masing-masing stage ini ada namanya di masing-masing stage itu dia punya alokasi weight yang berbeda-beda. Jadi misalnya nih untuk di desain itu dia diestimasi diestimasi sampai sini. Nah, pada saat construction dia diestimasi sampai sini. Jadi NTI weight-nya itu berbeda-beda. Jadi waktu dia didesain, weight-nya katakanlah 1000. Kita boleh sampai 1000. Tapi waktu di construction itu nanti dinaikkan lagi eh, eh, berat yang diizinkan itu, NTI-nya. Untuk net weight-nya, katakanlah dia waktu didesain dia segini. Nah, waktu di construction itu dia akan bergerak naik. Terus, tapi gross weight-nya tetap. Gross weight-nya ini dia eh, batas yang diizinkan untuk melakukan modifikasi. Jadi weight allowance-nya ini makin lama makin kecil. Jadi kayak di apa ya namanya ya?
semakin project itu dekat ke waktu operation, artinya dia semakin beratnya itu semakin eh, level confidence-nya semakin tinggi terhadap berat itu. Itu kenapa pada saat load out, sebelum load out, biasanya kita lakukan namanya weighing. Nah, setelah weighing, itu anggaplah misalnya dia di sini ya, itu weight allowance-nya itu akan semakin kecil. Jadi weight contingency faktornya itu akan semakin kecil yang kita apply di perhitungan dibandingkan pada pada saat dia masih masih desain. Jadi masih level confidence pada saat desain itu mengenai berat itu masih masih terlalu kecil. Jadi nggak terlalu confidence. Makanya pada saat desain di stage design kita selalu menggunakan eh, weight contingency factor yang lebih besar dibandingkan pada saat construction. Biasanya itu di construction itu 1,05 ya 1,05 sekian gitu lah. Sedangkan untuk di desain, stage design, biasanya kita pakai weight contingency factor 1,1. Karena yaitu level confidence-nya itu yang yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Terus ini ini eh, weight contingency saya ambil dari total, tapi kalau teman-teman misalnya punya referensi yang lain nggak masalah, bisa pakai pakai referensi yang sesuai dengan projectnya teman-teman sekalian. Ini saya ambil contoh aja misalnya dari total GS. Misalnya pada saat basic engineering, ini yang saya bilang tadi, pada saat basic engineering itu weight contingency-nya, weight contingency-nya itu rata-rata ada untuk primary structure 15%, secondary structure dia 20%, mechanical 20%. Itu rata-rata cukup besar ya. Karena itu tadi level confidence-nya masih 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 terlalu rendah. Sedangkan ketika dia masuk ke sini, ke construction, dia akan berkurang tergantung dari stage-nya di construction tadi. Jadi misalnya dia baru mulai nih, eh, detail engineering-nya di construction baru mulai. Kita pakai 10%, 12%, 12%. Nah, semakin dia di ini, misalnya drawing-nya udah approved for construction gitu. Nah, kontingensinya akan semakin kecil gitu. Kenapa? Karena semakin detail input yang kita pakai, kita akan semakin confidence untuk menggunakan inputnya tersebut gitu. Gitu teman-teman. Nah, yang as built ini, misalnya drawingnya udah bendanya udah jadi, drawingnya ada ada deskripsinya as built. Nah, kita bisa pakai eh, weight contingency lebih kecil lagi, 5%, 5%, 5%. Terus kalau misalnya sudah strukturnya sudah di weighing misalnya, kita pakai 3%, lebih kecil lagi. Itu. Jadi eh, semakin besar level confidence-nya, maka kita akan kita bisa menggunakan eh, weight contingency yang lebih kecil gitu. Terus ini guidance criteria for weight control. Jadi menurut ISO itu dia kita punya apa namanya untuk weighing itu bukan weighing sih, untuk weight control itu terbagi structure itu terbagi tiga. Pertama yang kelas A itu misalnya kalau konsepnya masih baru, terus weight sensitivity-nya high. Jadi misalnya ada perubahan berat gitu, dia sensitif. Jadi kita perlu membuat desain baru seperti itu.
terus CUG sensitivity-nya high. Jadi misalnya kalau CUG-nya bergeser akan mempengaruhi ke masing-masing itemnya seperti itu. Terus wake data processing requirement high, ya betul, karena sensitivity wake sama COG-nya high, jadi kita harus eh, detail untuk menghitung wake data processingnya. Terus ini mengenai kontrak, terus wake data external interfaces. Jadi kelas A ini dia kalau misalnya dia yang benda apa namanya strukturnya baru, terus punya berat sama COG yang sensitif. Misalnya itu kayak kayak topside yang baru di apa namanya lagi di desain seperti itu. Terus kalau yang kelas B itu partnya kita bisa misalkan dia partnya dari si topside itu kayak kayak misalnya topside-nya ada beberapa level. Nah, level yang paling atas itu bisa kita masukkan ke kelas B. Nah, kalau kelas C-nya ini itu lebih kecil lagi. Misalnya salah satu part dari misalnya yang tadi levelnya yang paling atas itu salah satu partnya dari level yang paling atas itu seperti itu. Gitu cara membagi-baginya. Jadi misalnya kelas A-nya itu di top side-nya, kelas B-nya itu misalnya salah satu level dari top side itu, kelas C-nya salah satu part dari level top side-nya tersebut. Gitu. Terus itu tadi untuk weight contingency ya. Nah, untuk berikutnya ini ada namanya COG contingency. Jadi eh, COG ini pun kita walaupun kita udah menghitung nih, itu ternyata masih bisa ada ketidakpastian dari COG itu. Nah, untuk eh, mengantisipasi dari ketidakpastian itu ada dua metode yang biasa kita gunakan. Pertama yaitu COG envelope, yang kedua itu adalah COG factor. Nah, COG envelope ini pada umumnya kita gunakan pada structure item kelas A yang as per ISO tadi. Kalau kita lihat nge-refer ke total GS, the extreme of COG envelope center on the calculated COG which corresponding to rectangle whose sides are. Jadi gini, misalnya nih, misalnya kita punya structure platform, panjangnya itu 20 meter, lebarnya itu 10 meter. Terus dia COG-nya itu anggaplah di sini. Nah, untuk mengapply COG envelope ini, di sini ditulis eh, 10% dari total panjang dan lebar dan panjang dan tidak kurang dari 2 kali 2 meter square for a deck. Jadi misalnya kita punya COG di sini, decknya ukurannya 20 meter kali 10 meter, 10% dari 20 meter kan berarti 2 meter. 10% dari 10% dari 10 meter adalah 1 meter. Tapi di sini disebutkan kurang ti- tidak kurang dari 2 meter kali 2 meter. Berarti karena ini 2 meter kali 1 meter berarti itu udah di bawah dari 2 meter kali 2 meter. Berarti kita ambil yang 2 meter kali 2 meter minimum, batas minimumnya. 2 meter kali 2 meternya ini kita apply ke sini seperti ini.
Ini kita kotakin si COG-nya yang original dengan ukuran 2 meter kali 2 meter. Nah, COG-nya ini ya, ada di tengah-tengah dari kotak COG envelope ini. Terus kita menghitung, kita menganalisa deck ini untuk lifting dengan menggunakan 5 case. Berarti kita punya 5 case. Case pertama adalah case pertama itu original COG. Kalau dia original COG, terus case 2 adalah kalau dia COG-nya anggap di sini. COG 1, ini COG 1, ini COG 2, ini COG 3, ini COG 4. Kalau case 3-nya berarti dia ada di COG 2 dan seterusnya. Case 4 berarti dia di COG 3, terus case 5 dia di COG 4. Nah, habis itu kita bandingkan nih mana dari masing-masing case, ambil yang maksimum reaksinya atau eh, misalnya kalau kita mau mendesain riggingnya, ambil maksimum reaction dari masing-masing lifting point per cases gitu. Itu cara menggunakan COG envelope. Sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan COG factor, itu kita cuman tinggal apply ininya aja, COG faktornya. Kalau as per total GS dia adalah 1,05. Jadi kita tinggal tinggal kalikan aja. Misalnya tadi eh, berarti gross weight sama dengan net weight kali weight kontingensi dikali COG faktor. Ada tambahan COG faktor. Sedangkan kalau kita pakai COG envelope, dia cuman cuman sampai sini aja. Tapi kita hitung per cases. Jadi eh, teman-teman yang pilih mau pakai metode mana, ya masing-masing metode punya keunggulannya masing-masing. Kalau dia COG envelope, dia lebih konservatif, jadi bebannya lebih besar daripada yang COG faktor. Jadi lebih aman pakai yang envelope. Sedangkan COG, tapi eh, agak rumit perhitungannya karena kita harus menghitung 5 kali dengan COG, posisi COG yang berbeda. Sedangkan COG faktor itu masih aman juga, tapi kalau misalnya ada perubahan-perubahan desain gitu, kita perlu mempertimbangkan untuk perubahan COG itu, perubahan posisi COG-nya. Jadi ya teman-teman yang pilih mau yang mana yang dipilih, yang pasti keduanya ini aman buat digunakan. Sampai situ teman-teman. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan kalau ada yang ingin bertanya, Oh, Mas. saya Bu. Ya, silakan, Mas. Ya, eh terima kasih Pak Nelson tadi penjelasannya. Jadi teringat case lifting plan kami. eh itu ada, ini kan kalau mengingat di presentasi tadi Pak di halaman 4 terkait total GS Pak ya. Yang ini? Itu ya itu kan presentasi kontingensinya ya. Kalau Ya, mengingat apa yang Bapak presentasikan terkait gross weight-nya, ya. berarti untuk net weight-nya itu dari as build-nya, ya Pak ya, dari as Eh, build lalu, enggak, oh beda Pak ya. beda.
Jadi network itu misalnya ini kita dari basic engineering pun kita bisa Hmm. mengasumsikan itu network. Misalnya drawing dari Hmm. basic engineering keluar, terus kita mau Hmm. hitung untuk pengangkatan pada saat construction gitu ya. Misalnya untuk Hmm. metode metode fabrikasi. Nah, Hmm. kita bisa mengasumsikan drawing yang dari basic engineering itu sebagai network, tapi kita harus apply Hmm. yang ini, yang ini, Hmm. faktor-faktor yang di basic engineering ini, Oh, gitu. Tapi kalau misalnya oke, oke. reference drawing kita itu udah construction misalnya, Hmm. lagi Hmm. construction, nah kita bisa pakai yang faktor-faktor yang ini, gitu. Oh, oke. Jadi Berarti, sesuaikan. uh, oh, berarti makin dari kasaran menuju detail itu berarti lebih mengecil kan, Pak ya? Iya, betul. Ya. Nah, ini Pak, case dari kami itu malah kebalikannya, Pak. Jadi dari Asbud itu yang harusnya kita seperti yang di Total GS itu di Heeh. construction mereka Asbud yang tertulis di sini kan Asbud makin kontingensinya makin rendah. Nah, Hmm. tapi di case kami dapat drawing maupun weight-nya itu dapat sekian, anggap aja 10 ton. Mm-mm. Tapi ketika pengangkatan termasuk semua lifting gear semuanya sudah dihitung, Mm-mm. terjadi kelonjakan gitu Pak. Atau weight-nya itu menjadi lebih berat dan bahkan mungkin eh, tidak bisa dibilang gross lagi gitu Pak. Karena kalau gross kan eh, net weight dengan kontingensi. Kami sudah tambahkan kontingensi tapi masih meleset. Nah, kalau dari mungkin dari saran Pak Nelson sendiri, kalau ada case kan ini kondisi kita membongkar Pak ya, bukan assembly ya. Jadi Mm-mm. dismantling, Mm-mm. di kondisi dismantling ini ya kita tidak tahu produk uh, construction-nya ini sudah terjadi penambahan dan sebagainya. Nah, yang perlu kami preventif gitu Pak. Mungkin dari Pak saran Pak Nelson bagaimana terkait uh, perhitungan week-nya lebih tepatnya karena di kondisi seperti ini kan jadi cukup riskan Pak ya karena kita tidak masih abu-abu secara beratnya. Seperti itu. Mm-mm. Jadi gini, Pak. eh Dismantling itu biasanya Hmm. itu, iya benar kita pakai asbil ya. Hmm. Dan misalnya pun ada modifikasi-modifikasi sebelumnya, biasanya itu di cover sama asbilnya itu. Ya nggak? Jadi Hmm. benar kita pakai beratnya asbil. Terus untuk structure apa namanya? Kontingensi faktornya tetap kita pakai yang nge-refer ke sini. Dia pasti lebih kecil. Cuman permasalahannya itu biasanya itu di dynamic faktornya. Dynamic faktornya itu biasanya itu eh, bisa sampai 2 kali dari load to lift-nya seperti itu. Kalau perhitungan beratnya ya sama aja kayak gini. Perhitungan berat structure ya, atau perhitungan berat objek yang mau kita angkat sama aja. Cuman yang membedakan antara dismantling sama assembly itu di dynamic factor, terus faktor-faktor eksternal lah yang ini yang perlu diperhitungkan dalam dismantling, karena dismantling ini berbeda karena banyak ada faktor kejut lah apa gitu. Nah, kalau perhitungan beratnya ya sama aja. Kalau misalnya dia udah as-built, dia otomatis kita lebih confidence mengenai berat terhadap structuring. Tapi kalau ya yang membedakan cuma itu aja di faktor-faktor eksternal itu, dynamic factor, terus eh, ada side load mungkin yang mau diperhitungkan gitu. Tapi kalau untuk beratnya perhitungannya ya harusnya seperti ini. Kita bisa nge-refer ke ISO juga kalau misalnya mau apa namanya ya, mau bilang ke klien kita, wah ini terlalu kecil. Misalnya kliennya bilang ini terlalu kecil nih faktornya, ini dismantling loh. Ya kita bisa nge-refer ke code-code yang menyatakan perhitungan berat kayak ISO tadi gitu. Yang membedakan itu cuman di faktor eksternal itu sih. Kalau untuk dismantling menurut saya gitu. Tapi untuk Terima perhitungan kasih.
Iya, Pak. perhitungan beratnya tetap sama kayak kayak gini gitu gitu Pak Jimmy. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nih, teman-teman? Mas Nurhandika, Mas Freddy, Mas Agus, ada yang mau ditanyakan? Gampang kan ya? Ini engineer-engineer semua nih soalnya nih, Dek. Jadi agak beda Iya dari makanya. pas sebelumnya kan? Heeh. Kalau yang sebelumnya itu ada yang dari apa safety kebanyakan, makanya Iya, banyak dari safety. Jadi harus benar-benar dari nol mm, ininya apa. Bahkan ada juga yang foreman rigger ya, foreman rigger ya juga ada kemarin. Jadi harus dari awal banget kita ngajarinya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin ini kali ya bisa ke apa capstone-nya kita ya, Dek ya. oh ya Masih aman boleh nih, boleh Mas Nurhandika juga masih aman nih. Jadi kalau ada case di lapangan yang mau didiskusikan juga silakan ya. ya boleh boleh. Kalau ada case di lapangan yang masih kurang clear, nanti bisa juga didiskusikan. Jadi gini teman-teman, di sini kita punya di setiap sesi kita punya capstone project namanya. Jadi kita mau eh, membiasakan, bukan kita kita nggak ngelihat apakah itu benar atau salah ya. Nggak ada yang benar yang nggak ada yang salah. Cuman kita mau membuka diskusi dengan teman-teman kita eh, kalau sebenarnya lebih ke open discussion ya. Jadi kita punya persoalan kita kasih ke teman-teman, teman-teman cari dengan pemikirannya teman-teman masing-masing eh, menawarkan solusi kepada kami. Gimana cara menyelesaikannya. Nanti misalnya ada yang menurut kami yang belum ini ya belum oke ya kita berdiskusi lagi seperti itu. Jadi lebih ke open discussion sebenarnya. Jadi capstone projectnya adalah ini masih claim stability ya. Kok claim stability? Nanti saya edit lagi nih. Jadi nanti teman-teman isi dari revisi nol dulu ya. Dari revisi nol, terus isi tanggalnya, terus nama sama uh, sign. Jadi karena alasannya adalah kita membiasakan eh, karena banyak orang di luar sana ternyata yang nggak tahu gimana caranya membuat satu dokumentasi engineering yang proper. Jadi kita mau apa namanya ya mau membiasakan supaya kita mendokumentasikan dokumen engineering kita itu lebih lebih proper. Karena kalau kita punya dokumen yang proper, itu orang ngelihatnya itu, orang membacanya itu lebih gampang dimengerti. Kita punya revisi-revisi apa, revision historinya seperti apa gitu. Jadi yang membaca itu tahu eh, cara berpikir cara berpikir si pembuat dokumen itu gitu. Jadi goalnya itu kita mau membiasakan gimana cara membuat dokumen yang proper, dokumentasi yang proper. Nanti ini table of revisionnya diisi juga. Terus nanti di sini kita misal di revisi satunya, di revisi nolnya dikosongin aja. Nanti kalau misalnya saya ada komen, saya masukin ke sini seperti itu. Terus nanti pas di revisi berikutnya, teman-teman balas di responsnya seperti itu. Nah, ini tugas yang pertama. Jadi ini teman-teman pasti udah paham semua kayak yang kemarin ya. Jadi ada beban beban distributed load.
sama dengan 10 Newton per meter. Terus ada beban terpusat 20 Newton. Kita mau mencari reaksi di A sama reaksi di B. Terus cari dari COG gabungan dari kedua benda tersebut. Ini sama kayak yang kemarin, teman-teman bisa nge-refer ke presentasi yang kemarin. Terus tugas yang kedua, eh, jadi kita punya punya crane teleskopik, kira-kira seperti ini. Terus masing-masing itemnya itu kita punya ada counterweight, misalnya di sini. Terus untuk loadnya di sini. Terus boom, boomnya di sini. Terus carriernya di sini. Ini include sama outriggernya. Jadi beratnya itu untuk loadnya itu 340, boomnya itu 195, carriernya itu 360, counterweightnya 700. Koordinat COG dari masing-masing item tersebut juga ada di sini di tabel. Satu koordinat X untuk load misalnya itu 1 meter dari datumnya ini. Ini datumnya ya, yang ini. Terus Y-nya 12,5. Jadi XA-nya ini XA itu 1 meter, YA 12,5 misalnya. Terus untuk boomnya itu ini, yang ini. Berarti XB-nya 3,7, YB-nya itu 8,4. Begitu seterusnya. Nah, kita mau mencari di sini tugasnya adalah mencari COG gabungan dari crane tersebut pada saat pengangkatan. Nah, ini nanti fungsinya ini ya kita bisa kayak yang saya bilang kemarin, ini kita pakai untuk mencari outrigger force sama stability. Jadi kalau misalnya da- kita lanjutkan lebih ini ya, nanti ada koordinat Z juga di sini. Koordinat Z-nya berapa, terus kita combine, kita dapat COG Z-nya. Itu kita bisa mencari apa namanya, bisa menghitung stability dari crane tersebut pada saat pengangkatan. Tipping line, tipping angle, itu ada di crane stability. Tapi tugasnya ini cuman sampai koordinat aja, koordinat COG gabungan X dan Y. Itu. Selanjutnya adalah ini dibalik posisinya. Jadi kita punya reaksi, kita mau menghitung COG-nya. Tadi sebelumnya kan kita punya COG, kita menghitung reaksi. Nah, ini sekarang dibalik, kita punya reaksi, kita mau mencari COG. Nah, hal ini kita gunakan pada saat weighing, compression jack, pakai eh, pakai compression jack. Jadi kita dapat reaksi, misalnya ada structure seperti ini. Untuk datumnya ada posisinya di sini, yang ini weighing origin. 00-nya di sini, X-nya ke arah sana, Y-nya ke arah sana. Load Sales ID-nya SPT1, SPT2, SPT3, sama SPT4. Nah, reaksi-reaksi dari compression jack itu seperti ini. 2606,52 untuk SPT1, SPT2-nya 2188,61, begitu seterusnya. Nah, di sini kita mau mencari COG-nya, begitu. Rumusnya sama aja, tetap tetap pakai yang rumus seperti biasanya P kali X plus P2 kali X2 dibagi P totalnya, seperti itu. Terus ini yang ketiga, yang terakhir. Jadi kita punya eh, kolom atau apa ini, pressure vessel atau apa, kolom lah. Se- Kita mau menghitung crane load, masing-masing crane load, yang main crane sama tail crane
pada saat dia mau appending. Jadi kita analisa during 0 degree, 45 degree, 60 sama 90. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah jarak-jarak horizontalnya. Jadi misalnya nih, pada saat 0 degree dia jaraknya ini 16,5 sama 20,1. Jadi berarti untuk menghitungnya kita bisa pakai yang kayak gini. Ini 16,5, ini 20,1. Ini 150 ton, ini tail crane, ini main crane, ya kan? Terus kalau dia 45 degree, berarti jaraknya ini nanti berubah kan ya? Anggaplah dia AB, A, A1, B1. Nah, ini berarti yang pertama kita lakukan adalah mencari jarak-jarak horizontalnya dulu. Baru kita menghitung reaksinya. Misalnya untuk 60 degree, ininya berubah lagi nanti. Jarak-jarak horizontalnya ini berubah lagi. Kita bilang A2, B2. Pada saat 90, A3, B3. Jadi itu basisnya nanti buat menghitung reaksi-reaksi dari tail crane sama main crane-nya itu. Yang perlu diperhatikan di sini juga adalah offset 3 meter ini. Itu akan memberikan eh, efek dalam perhitungan jarak-jarak horizontalnya ini, gitu. Jadi misalnya nih, di sini offsetnya 3 meter. Nah, offsetnya itu akan memberikan jarak seperti ini. Misalnya ini A, ini B, terus ini C, ya kan? Nah, jarak yang dihitung untuk tail crane itu adalah dari tail crane ke COG adalah jarak ini, A plus B ini, A plus B. Jadi jangan jangan ambil yang di tengah-tengahnya ini. Dia dia ada offset 3 meter sini. Gitu. Begitu teman-teman. Jadi ada 4 tugas, ada 4 soal. Teman-teman bisa kerjakan di template kita ini nanti di summary-nya aja dilanjutkan. Di sini di summary-nya dilanjutkan. Gitu. Ayo, ada yang ditanya untuk capstone-nya, teman-teman? Terus nanti dikirim ke Bu Eva ya. Ya, bisa dikirim ke Bu Eva ya. Jadi kita fokuskan ke Bu Eva nanti. Nanti Bu Eva yang akan distribusikan ke Bang Nelson. Jadi semuanya di Bu Eva karena ada beberapa pengajar. Jadi nanti fokusnya semuanya di Bu Eva. Bu Eva yang akan mendistribusikan ke masing-masing pengajar. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, itunya nanti untuk kalau misalnya ini asistensi gimana ya, Dek? Kan ada dari Nanti aku nanti Azab langsung nggak masalah. langsung aja ya. Ah, ah. Nanti Mungkin bisa dikasih tahu kali beda time zone-nya Azerbaijan sama eh ya time zone-nya kita beda 3 jam ya. Indonesia lebih awal. Jadi misalnya di sini sekarang jam 9.30, berarti di Indonesia 12.30. Mm-mm. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi bisa, bisa diprediksikan jam jam berapa gitu yang pas untuk bisa asistensi karena Bang Nelsonnya saat ini ada di Baku Azerbaijan. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan nih. Ini grup ini paling paling santai kayaknya nih ya Ya. dibandingkan grup-grup Eh, sebelum dari batch 1 2 3 engineering. 4 1 2 3 4 itu grupnya itu apa bisa sampai 6 jam ya, Ya. 3 jam 3 jam gitu, terus itu pun masih masih kurang gitu. Nih grup ini nih 4 jam udah cukup ininya. Kalau yang grup yang lain kan bisa sampai 5 jam 6 jam ya untuk belajar. Ada Kalau yang memang
Kalau memang dari engineering biasanya nggak ada masalah sih. Iya, Karena cepat. basic-basicnya udah dapat semua. Cuman yang permasalahan kita di engineering ini biasanya kita punya kita punya source, tapi kita nggak tahu menggunakannya ini dan apa kaitannya ke pekerjaan kita gitu loh. Itu permasalahannya biasanya. Iya, betul, betul. Tapi begitu begitu dibuka gitu, oh ternyata ini fungsinya untuk ini gitu. Iya. Biasanya kayak gitu. Makanya cepet ininya apa pemahamannya tuh bisa bisa ini apa cepet gitu. Iya. Ada yang mau ditanyakan nih teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mas Mau Jimmy? tanya, Bu? Ya, silakan Mas Jimmy. Yang Pak Nelson, saya mau tanya Ya. untuk yang soal nomor 3 itu, Pak, yang yang SPT ya, Pak. Nah, Nah, ini kalau boleh saya tanya, Pak, untuk koordinat di bawah ini, poinnya hmm. apakah koordinat X, Y, atau bagaimana, Pak? XY itu benar. Oh, X, Y, Pak ya? Ah, peraturan ini Dan, kan hmm, nulis koordinat X, Y, Z. Berarti hmm, X-nya X-nya 0, Y-nya 0. Terus SPT 3 X-nya 18, Y-nya 0 gitu. oh, Begitu, Pak. oke. Baiklah. Ada lagi teman-teman Mas Agus, Mas Freddy, Mas Nurhandika? Ada yang ingin ditanyakan? Masih masih aman? Kalau misalnya sudah mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi bisa ini ya, bisa Hmm. kita bisa kita akhiri kelas kita hari ini. Teman-teman bisa diskusi langsung nanti sama Bang Nelson. Jika ada yang ingin ditanyakan pada saat proses pengerjaan, bisa langsung ditanyakan. Berapa lama ininya Bang Nelson? Apa durasinya? Ada batasan durasi kah? Nggak ada sih.